Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tamrin telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 3 memilih salah satu tema alat perkakas tradisional yaitu gergaji. Kami akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan gergaji kayu yang baik dan benar. Video ini untuk melengkapi tugas UAS kami. Sebelumnya kita perkenalan dulu. B-boys and B-girls, we're in it, do they think? Okay, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Langsung saja ke materi ya teman-teman. Jadi kelompok kami memilih tema gergaji kayu. Gergaji kayu itu apa sih? Nah, gergaji kayu adalah alat yang digunakan untuk memotong dan membelah kayu. Terus bagian-bagian gergaji kira-kira ada apa aja ya? Dan fungsinya buat apa? Nah, bagian-bagian dari gergaji itu ada 5. Dan tentunya bagian dari gergaji itu pasti memiliki fungsi. Nah, kira-kira apa aja ya? Bagian-bagian gergaji yang pertama ada gigi gergaji. Bagian tajam yang digunakan untuk memotong kayu. Gigi ini tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk sesuai dengan jenis pemotongan yang diinginkan. Yang kedua ada daun gergaji. Bagian besar yang terdiri dari gigi dan badan gergaji berfungsi sebagai permukaan utama untuk memotong. Ketiga, pegangan. Bagian yang dipegang oleh pengguna dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kontrol saat memotong. Keempat, badan gergaji. Struktur utama yang menghubungkan gigi gergaji dengan pegangan memberikan kestabilan dan kekuatan. Terakhir ada pangkal gergaji. Bagian yang biasanya terhubung dengan pegangan menyediakan dukungan tambahan dan stabilitas saat memotong. Oh begitu. Lalu kira-kira jenis pekerjaan apa aja sih yang menggunakan gergaji kayu? Untuk jenis pekerjaannya, dalam pekerjaan ini, gergaji kayu digunakan untuk memotong, membentuk, dan mengolah kayu menjadi berbagai komponen dalam konstruksi atau pembuatan furniture. Lalu cara penggunaannya bagaimana? Lanjut untuk cara penggunaannya ya teman-teman. Yang pertama, pilih gergaji yang tepat. Pastikan gergaji tangan yang digunakan sesuai dengan jenis kayu dan ketebalannya. Periksa gergaji, pastikan gergaji dalam kondisi baik, gigi gergaji harus tajam, dan tidak ada bagian yang rusak atau longgar. Tandai garis pemotongan, gunakan pensil dan penggaris siku untuk menandai garis pemotongan di kayu agar pemotongan lebih presisi. Yang kedua, gunakan klem atau penjepit untuk menahan kayu agar tidak bergerak selama proses pemotongan. Untuk posisi tubuh, berdirilah dengan kaki terbuka lebar dan tubuh sedikit membungkuk agar mendapat kontrol yang lebih baik. Yang ketiga, pegang gergaji dengan tangan yang stabil dan tidak terlalu kencang agar bisa mengontrol gergaji dengan nyaman. Letakkan gergaji di atas garis yang sudah ditandai dan pastikan gergaji berada dalam posisi tegak lurus terhadap kayu. Lanjut tahap yang keempat. Lakukan gerakan kecil pertama untuk membuat alur pemotongan. Selanjutnya, lakukan gerakan maju mundur dengan ritme yang stabil. Jangan memberikan tekanan berlebihan saat memotong, biarkan gergaji bergerak dengan bebas dan hanya berikan tekanan yang cukup untuk mempertahankan kelancaran pemotongan. Untuk tahap yang terakhir, periksa apakah hasilnya sesuai dengan garis yang ditandai. Jika perlu, rapikan potongan dengan amplas atau alat lainnya. Nah, seperti itu teman-teman cara penggunaannya. Lalu, supaya kita aman saat mengoperasikan alat tersebut, yang harus kita lakukan adalah menggunakan K3. K3 itu apa sih? K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Langsung saja ke K3 yang pertama, yaitu penggunaan kacamata pelindung. Penggunaan kacamata ini untuk melindungi mata dari partikel yang terbang, melindungi mata dari debu,
serpihan material, atau benda asing yang bisa membahayakan mata. Yang kedua adalah penggunaan helm pelindung. Helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau benda apapun yang jatuh. Lalu yang ketiga adalah penggunaan baju PDH. Baju ini dirancang untuk melindungi tubuh dari berbagai risiko di lokasi konstruksi seperti debu, kotoran, dan potensi cedera ringan. Yang keempat ada sepatu pelindung. Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki pekerja dari berbagai bahaya di lokasi kerja seperti benda tajam, material yang jatuh, dan resiko tergilir atau tergelincir. Yang terakhir ada penggunaan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari cedera atau luka akibat kontak langsung dengan gergaji yang tajam. Setelah digunakan, bersihkan dari serbuk kayu dan kotoran menggunakan kuas. Kedua, pastikan gigi gergaji tajam asal apabila perlu. Ketiga, simpan di tempat kering dan gunakan penutup. Keempat, lakukan pemeriksaan dan pelumasan dengan oli secara berkala. 5. Jangan gunakan untuk bahan yang terlalu keras atau teknik yang salah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.